Selamat datang di Paman Podcast ala Mangunan. Semua orang adalah guru, iya kan? Halo Han. Halo Bu. Apa kabar? Luar biasa. Capek nggak ngajar hari ini? Lumayan. Lumayan. Tapi menyerukan. Seru. Kita akan mulai ya. Sekarang proses kita sadar bahwa kita semua adalah guru. Karena semua orang adalah guru, ya kan? Betul sekali. Ya, sip. Han, aku pengen tahu. Gimana kok kamu sampai nyasar ke DED ya? Nyasar di DED. Sampai jadi guru di Mangunan tuh gimana ceritanya? Ya, saya itu dulu asrama di Susteran Depan. Oh, HK terus ya? HK Susteran. Waktu kuliah asrama di Susteran, lalu keluar dan pindah di asrama depan. Masa depan tuh di DED gitu. Okay. Lalu menyelesaikan skripsi juga di DED. Terus begitu juga mengikuti mendapatkan info juga dari Romo, enggak dari Romo juga, Romo di fakultas itu untuk ada pendaftaran guru baru. Waktu itu saya cuma bertanya iseng-iseng aja gitu sama Romo Mul. Romo, ini kalau jadi guru olahraga apakah harus lulusan olahraga gitu kan ya? Soalnya yang saya ketahui di sekolah lain ya lulusannya harus sejajar ya, sejajar, harus sama gitu. Terus saya sebenarnya iseng cuma mau nanyakan teman saya, tapi kok Romo mungkin ngiranya aku gitu kan. Terus lebok ke lamaranmu, waduh. Terus ya udah saya coba, waktu itu masih skripsi. Ini ceritanya panjang ya Bu. Masih skripsi. Setelah itu masuk sama teman-teman angkatan saya. Waktu itu ada Mbak Novita, ada Mbak Ria. Sisil, ya Mbak Ria. Lalu ada Suster Tina, Mbak Raras. Itu lalu di 2 bulan, masuk 2 bulan saya angkat tangan. Gak kuat. Skripsinya jadi terbengkalai. Terus saya resign. Waktu itu saya masih asrama di belakang untuk menyelesaikan skripsi. Lalu skripsi saya sudah selesai. Saya ditanyain ditawarin. Gimana skripsimu udah selesai? Apakah masih mau mendaftar di sini? Terus juga pertanyaan itu datang dari orang tua saya juga, Bu. Gimana Mbak, mau kerja di mana gitu kan? Kalau ibu terserah, tapi kalau ibu mendukungnya kamu di tempatnya Romo aja gitu. Malah orang tua saya keduanya sih malah. Kamu di tempatnya Romo aja, nanti pensiun bapak ibu pulang ke sini gitu. Terus saya mikir lagi dong, kemarin udah gagal, terus besok nek gagal piye meneh? Malu dong aku bilang gitu kan. Tapi ya udah, dengan ya aku tipe orang nekat gitu kan, tekad, ya udah akhirnya aku daftar, keterima. Terus jadi sekarang barengannya Pak Bagas, Pak Thomas, Mas Gali, terus Dini, Clara, Dini gitu. Jadinya di sini. So do you feel enjoy to be part of the DED? Menikmati. Iya. Menyusunnya pelan-pelan. Puji Tuhan. Tapi kalau ditanya menikmati, sangat menikmati. Apa yang membuatmu sangat menikmati hal itu? Pertama, dinamikanya di sekolah itu baik yang antar guru, orang tua maupun murid. Itu kalau sama guru, teman-teman guru itu mereka saling membantu, menolong, kekeluargaannya tuh dapat banget gitu. Lalu sama orang tua itu kerjasamanya sama orang tua tuh juga jadi kayak dekat gitu, nggak ada batasan. Di sini nggak ada batasan, maksudnya mereka juga sering tanya gitu, gimana Bu, gini-gini, terus juga nggak terlalu saklek gitu. Jadi bisa ya kayak teman gitu loh, kayak teman, walaupun saya lebih muda daripada mereka gitu. Terus kalau sama teman-teman kecil, anak-anak itu menyenangkan. Sangat menyenangkan ya. Walaupun di awal mulanya gemesinnya tuh bikin yang gitu sampai tapi ya saya belajar untuk gimana sih sama teman-teman kecil tuh
ya udah mereka anak kecilan kayak gitu. Terus ayo kamu bisa yuk kayak gitu sih. Ini TK kan ya? Iya, TK. Kamu jadi guru TK gitu ya, dan kamu sangat menikmati proses-proses itu. Nah, kamu kan lulusan PGSD, ditempatkan di TK. Gimana tuh? Shock nggak? Atau gimana? Awalnya sih menolak ya Bu. Awalnya menolak ketika wawancara itu. Alasan-alasannya? Ya mau anak TK kan sulit ya, aku bilang kayak gitu. Terus nggak apa-apa gitu kan, belajar. Kamu juga pernah, saya kebetulan di PGSD ngambil konsentrasi tentang ABK. Kan di TK kamu bisa, teman-teman kecil tuh bermain dinamika, terus juga ada anak ABK-nya gitu kan. Kamu juga bisa berdinamika sama mereka gitu. Terus ya udah mau saya terima gitu kan, saya belajar ya, karena di sini kan tujuan saya belajar ya, belajar kayak gitu. Ya udah akhirnya saya terima di TK. Terima dan bisa menikmati ya. That's good. Berarti sebetulnya pada saat kamu di PGSD pun satu bekal yang sangat istimewa untukmu adalah belajar tentang anak-anak disabilitas ya. Ya, disabilitas sekarang. Kemarin kita baru belajar. Lupa penyebutannya. Kebiasaan ABK. It's okay. Jadi yang menariknya adalah saya dengar bahwa kamu itu termasuk salah satu guru yang ternyata sangat mampu berdinamika dengan teman-teman yang punya disabilitas tadi gitu, dan ternyata kamu punya itu ya puji Tuhan gitu kan? Berarti kamu punya ini gitu ya, ada latar belakang proses di sana yang membantumu untuk ternyata bisa menyelami mereka. Bisa share nggak nih ke kita kira-kira apa sih salah satu kunci dasarnya kalau kamu itu berdinamika, dan dinamikanya itu akhirnya menjadi sangat enak dengan teman-teman yang punya disabilitas? Di kelas saya tuh ada 2 yang disabilitas. Yang pertama autism, dan yang kedua itu kalau saya nggak salah itu tuh yang speech delay. Tapi saya lebih ke yang autism ya. Yang autism ini saya dulu dia tidak mau masuk ke kelas. Dikit-dikit sebentar-sebentar keluar kayak gitu, keluar. Kemana Bu? Main air. Ke kamar mandi. Langsung bulat gitu, buka baju semuanya, terus ke kamar mandi yang ada dekat pendopo TK. Terus mamanya kewalahan kan, nggak bisa ini. Terus sering sekali nggak masuk juga karena dia terapi di PLA tuh. Terus lama kelamaan kok saya gemes ya gitu kan. Karena gemesnya itu karena gini, aku mikir, tanya sama partner saya Bu Rumeh, Bu, terus gimana kita yang ngamatin anak ini, aku bilang gitu. Terus ya udah nganu aja Bu, kayak dia kegiatan apa gitu kan, kita nilai dia dari itunya kegiatannya dia aja gitu kan. Terus lama kelamaan dia itu dari ini, saya sering mengajaknya dia ketika dia mau keluar, memang pintu saya tutup. Itu juga kesepakatan saya dan orang tuanya gitu. Bu, pintunya ditutup aja kalau si anak ini mau keluar gitu kan. Bu, aku bilang gitu. Tutup, dia nangis sama saya. Ya udah, kena pukul, kena gigit, ini kena pintu kelas ya. Iya, pintu ditutup. Kelas yang ditutup, pintu kelas. Kena pukul, kena gigit kayak gitu. Terus setelah itu sudah tidak keluar kayak gitu. Saya lihat dari kalau tidak ya tidak gitu kan. Terus ayo sini gambar apa, dinosaurus, dia kesukaannya dinosaurus. Nah, selain gambar dinosaurus kesukaannya dia, itu saya ajak main. Ajak main apa, simpel aja sih Bu, saya kelitikin dia. Pendekatannya itu. Saya kelitikin main kayak gitu kan. Terus suara dinosaurus gimana, udah begitu. Terus saya juga ngikutin dia gitu. Lama-lama dia merasa dekat gitu sama saya. Terus kalau saya sampai sekarang itu, ketika saya ajak masuk, si anak ini tuh udah kayak yang ayo kesini. Saya tidak bilang ayo kesini, duduk, tidak lari gitu. Dia duduk sekarang. Ayo buat ikan saya bantuin lipat. Ini kesini, terus sama dia dirapain sendiri. Bisa. Terus juga
menulis gitu, membuat garis gitu, membuat garis coretan kayak gitu. Ayo buat lingkaran, ya dia buat gitu. Sekarang dia mau, karena sudah punya kedekatan gitu, karena dia sudah percaya, ya karena gitu ya. Teman-temannya disabilitas kayak gitu kan, perlu rasa aman yang tinggi, karena dia sangat peka banget Bu. Kalau kita nggak ini, ya dia memang proteknya gede banget. Wow. Gitu. Now, dari pembicaraan ini berarti teman-teman salah satu hal yang bisa membantu kita para guru untuk bisa dekat dengan teman-teman yang punya disabilitas adalah bahwa kita harus menciptakan rasa aman dulu gitu ya. Lalu setelah itu dari mana rasa aman itu diciptakan? Dengan mengenali dulu kesukaan dia apa saja gitu ya. Lalu baru dari situ relasi bisa terbangun, rasa kepercayaan ada dan tumbuh semakin kuat. Jadinya bisa diajak belajar gitu ya. Betul sekali. Bagus banget. Dan sekarang pun dia ketika ada temennya berisik, dia bilang jangan berisik gitu. Bisa jadi partner kerja ya. Iya. Jadi ada temennya tiduran gitu kan, tidak tidur gitu, dia bisa memberitahu temannya, mengingatkan gitu, tidak tidur, tidak boleh gitu. Berarti dia juga sudah merasa aman dengan lingkungannya ya, komunitasnya ya? Untuk semester ini, waktu semester pertama memang kalau sama teman itu memang belum nyaman. Karena ada mau bermain sama-sama tapi dikirain mau merebut atau menyakiti dia. Jadi proteknya fisiknya masih ini. Jadi masih perjuangan ya. Tapi nggak apa-apa ya, ada pertumbuhan kesannya ya. Yang terakhir kemarin dia mau pegangan tangan sama temannya. Ketika kita mau jalan-jalan keluar eksplorasi, itu mau pegangan tangan. Gitu. Ini ya Bu, kalau menurut saya jadinya bagaimana guru punya peranan sangat besar untuk membantu mengkondisikan teman-temannya dan anak ini untuk bisa saling merasa aman ya, kayaknya ya, yang sangat bagus di sana. So, Prof Hisyaat. Ya, terima kasih. Ya, now saya ingin tahu dulu. Tadi kan Bu Hana bisa bicara bahwa ada proses, sudah kenal DED, lalu ditempatkan di TK, lalu menjadi gembira di sana, kita bisa enjoy di sana, bahkan bisa punya spesialisasi untuk bisa dekat dengan teman-teman kecil gitu ya. Nah, satu yang ingin saya tanyakan, apakah mimpimu tertangani atau kamu menemukan mimpimu terwadahi saat kamu join dengan DED? Iya, saya bisa katakan iya. Itu dalam arti apa? Dalam gini, karena dinamika di DED itu sungguh luar biasa bagi saya. Saya itu kurang percaya diri. Lalu kalau dilihat dari orang, kalau melihat saya tuh wah pede banget gitu kan, wah sangar nih kayak gitu kan. Tapi dalamnya Hello Kitty dan saya tuh tidak sangat percaya diri gitu. Pertama kali untuk menyampaikan pendapat gitu saya takut. Benar atau salah. Padahal benar atau salah itu sangat menjadi ketakutan saya. Dan waktu masih skripsi pun benar nggak ya, salah nggak ya gitu. Jadi terbawa dari dulu sampai sekarang tuh terbawa. Tapi dinamika di sini itu buat saya mengurangi rasa itu benar atau salah. Jadinya membuat saya berani untuk menyampaikan pendapat gitu. Karena di sini memang teman-teman guru pun juga membantu saya. Nggak apa-apa kok Buhan kayak gitu. Nggak ada yang salah dan nggak ada yang benar. Kita semua belajar. Gitu. Very good. Ya, jadi kata bahwa kita semua belajar ini bisa mereduksi perasaan takut untuk berkembang ya, untuk mencoba sesuatu ya. Iya, memang kalau kita lihat-lihat di DED itu memang kata kuncinya siapa yang mau gabung di DED harus mau belajar ya. Jadi itu yang kemudian menjadi syarat kayaknya ya, syarat utama orang untuk mau masuk ke DED ya. Benar-benar niat gitu. Kan dari hati gitu kan. Iya, dari hati. Saya cuma ingat quote-nya Romo Mangun sih, di mana hati diletakkan di situ proses belajar dan maju mulai. Itu juga saya bawa ketika awal masuk gitu. Ketika skripsi juga, ayo Han meletakkan hati di skripsi gitu. Berarti ini jadi quote-mu sehari-hari atau ada quote yang lain yang ingin kamu pegang terus-menerus di sana? Kalau baru ini meletakkan hati itu memang benar-benar penting, karena juga di orang tua saya, bapak khususnya gitu, itu tuh selalu mengingatkan, Mbak,
tekun, ikhlas. Gitu. Itu kata tekun, meletakkan hati dibahasakan dengan kata tekun dan ikhlas. Gitu. Well, terima kasih sekali ya. Teman-teman kita semua, saya secara khusus berharap bahwa kita semua bisa belajar dari perbincangan ini ya. Terima kasih sekali Mbak Hana. Sama-sama, terus tekun, Bu Yuni. Siap. Ya, terus ikhlas. Betul. Terus meletakkan hati. Betul. Jadi ikon untuk pemerhati teman-teman disabilitas. Terima kasih. Thank you ya. Yuni. Bye teman-teman. Bye. Thank you.